karena berikut ini ada narasumber yang ketiga. Beliau adalah Linked Talent dan Learning Konsultan Singapura. Wow, langsung aja kita sambut Kak Fernando Marzuki. Terima kasih, Vinka. Kedengeran nggak? Kedengeran banget. Oke, great. Terima kasih sebelumnya untuk undangan hari ini, spesial banget ya. Untuk hari Minggu ini, uh, special invitation oleh Bu Mega sendiri dengan Pak Beng dari UGRIS. Dan Vinka, terima kasih untuk perkenalannya. Jadi untuk sharing sessionnya yang tadi diberikan dengan narasumber Dwi dan Dwiki ini mengingatkan saya satu untuk umur saya. Jadi merasa sudah tua ya dibandingin bertiga ini. Apalagi Dwi dan Dwiki ini masih muda-muda banget. Tapi saya benar-benar benar-benar terinspirasi dengan apalagi apa yang Dwiki ceritain tadi. Pokoknya jangan pantang menyerah dan terus meningkatkan skill-skill yang sudah ada dan yang mungkin akan diperlukan ke depannya. Dan saya sebenarnya tidak pernah kepikiran untuk menjadi programmer atau web developer seperti Dwiki, karena kalau saya lihat coding aja saya sudah nggak mudeng ya. Jadi, tapi menurut saya setiap orang mempunyai journey yang berbeda, yang unik. Dan setelah ini saya akan mungkin cerita sedikit tentang journey saya di Singapura. Saya sebentar ini saya akan share screen saya, sebentar ya. Okay, can everyone see my screen? Yes, without no problem. Okay, great. So, kenapa saya pilih gambar ini? Karena dengan situasi COVID-19 pandemic ini banyak yang uncertain ya, unexpected. Jadi istilahnya mau kemana setelah kuliah atau dengan kawan-kawan rekan-rekan yang sedang mempunyai kerjaan juga, agak concern apakah pekerjaannya akan tetap stabil, apa company-nya masih akan tetap bisa bertahan. Nah, kembali ke pertanyaan saya, where do you want to go setelah universitas? Apalagi kalian yang sedang di bangku kuliah dan apalagi dengan kami semua yang sudah mempunyai pekerjaan. Kedepannya itu apa? Mungkin beberapa bulan kemudian atau mungkin next year 2021. Oke, tapi sebelum itu yang saya janjikan saya akan share sedikit tentang kehidupan saya di Singapura. Basically saya sudah di Singapura 20 tahun, right? I came here when I was 12. Jadi bisa dihitung ya umur saya sekarang. So, okay. So, ini kota tercinta saya, Jakarta. Ya, kemarin saya Google, kalau naik pesawat nggak lebih dari 1 jam 45 menit. Kalau jalan kaki mungkin bisa berapa hari, ya. Oke, dari Jakarta, saya pindah ke Singapura, right. Oke, teman-teman yang di Zoom yang sudah pernah di Singapura, coba pernah datang ke Singapura untuk holiday atau untuk bisnis, mungkin bisa kasih thumbs up lewat Zoom. Okay, right. So, basically 20 tahun yang lalu saya dikirim ke Singapura untuk studi. Jadi saya mulai dari SMP kelas 2 kemarin. Jadi ini sekolah pertama saya, right? Jadi kalau di Singapura itu SMP-nya itu sampai kelas 4. Jadi SMP 1, 2, 3, 4. Setelah itu kami pergi ke pre-uni dan setelah itu baru uni. Nah, karena saya masuknya SMP kelas 2,
itu juga syukur-syukur karena saya nggak perlu downgrade, tapi challenge-nya saya itu untuk, belajar Inggris. Karena kan, sekolah saya di Indonesia dulu, bukan international school. Jadi saya mesti belajar Inggris secara ulang, ya. Jadi apalagi kalau di Singapura, language untuk pengajaran semuanya itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau untuk nilai di Singapura, A1 itu paling bagus, F9 itu paling jelek. Nah, ujian semester Inggris pertama saya itu D7 ya. Jadi saya hampir gagal. Oke. So, dengan saya punyanya 3 tahun dengan SMP kelas 2, 3, 4 itu saya mikir, bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi kebetulan saya punya, guru, jadi beliau sempat cerita, "Oke, Fernando, kamu mesti baca buku bahasa Inggris 2 atau 3 buku setiap hari." Aku bilang, "Wow, 2 buku setiap hari? Saya mana punya waktu, saya masih punya pelajaran yang lain," gitu kan. Tapi mau nggak mau. Jadi, untuk proses pembelajaran Inggrisnya itu beneran lumayan, challenging buat saya. Jadi tapi, pelan-pelan saya ada progres, karena saya seseorang yang percaya dengan progres. Jadi walaupun progres itu kecil setiap hari, tapi tetap kita mesti buat progres setiap hari. Nah, akhir-akhirnya kelas SMP 4, saya lulus dengan nilai A1 untuk bahasa Inggris. Dan saya juga mengambil 8 pelajaran dan saya mendapatkan, 8A untuk pelajaran itu semua. Dan saya juga lulusan terbaik untuk bahasa Melayu. Jadi, itu perjalanan saya pas SMP. Nah, jadi saya udah seneng nih. Saya pikir, wah berarti saya bisa ya sukses di Singapura untuk belajar. Terus setelah itu saya mikir, oke, so kalau bahasa Inggrisnya, so what do I want to do next, right? Dengan perbincangan tadi Pak Dwiki dengan Dwi juga, istilahnya kalian yang sedang di bangku kuliah, sedang memikirkan, cocoknya jadi apa ya, yang pekerjaan yang bisa membawa banyak duit gitu istilahnya ya. Nah, kebetulan saya pribadi juga memang senang banget dengan pelajaran IPA dan saya juga hobinya suka gambar, ya kan. Jadi saya masuk, kursus arsitek, jadi diploma in architecture. Dan sekolah saya namanya Singapore Polytechnic. Jadi saya pikir dengan, kursus ini mungkin saya akan, bisa sukses, tapi enggak. Pas tahun kedua, kursus ini 3 tahun. Jadi halfway, saya merasa kayaknya kurang cocok dan saya mulai tidak suka dengan kursus itu. Saya mulai skip-skip kelas, mulai, nggak bikin PR, jadi istilahnya passion-nya udah nggak ada. Tapi, saya terus-terusan, nggak give up sampai tahun ketiga, akhirnya saya lulus. Tapi itu menjadi suatu turning point untuk saya untuk memikirkan sebenarnya passion saya ini bukan untuk desain arsitek. Saya lebih untuk komunikasi. Nah, saya pikir nih, apakah saya akan lanjut terus untuk sarjana komunikasi, apa saya cari kerja dulu. Nah, kebetulan saya beruntung banget mendapatkan kerja pertama saya di perusahaan paling besar untuk, pameran, untuk exhibition di Singapura. Jadi namanya Pico. Dan sembari saya masuk ke perusahaan ini, saya juga sudah mendapatkan status permanent resident dari pemerintah Singapura, ya. Dan saya cuma mau kasih lihat aja pekerjaan-pekerjaan saya 2 tahun di Pico ini seperti apa. Jadi basically kami ini sebentar ya, ini PowerPoint-nya agak lagi. Oke, kalau kamu lihat ini kantor saya sebelah kiri dan ini pekerjaan-pekerjaan kami. Jadi kami bikin exhibition, kami integrate dengan interactive display. Jadi exhibition pamerannya itu
lebih experience gitu. Jadi kita memberikan experience untuk klien-klien kami. Jadi ini ada beberapa pekerjaan yang company kami buat. Oke. So dengan 2 tahun itu saya mikir, saya masih tetap mikir bahwa talent saya itu masih di komunikasi, walaupun saya suka desain, ya. Oleh karena itu, saya daftar ke Murdoch University. Ini di Perth, Australia Barat, tapi kebetulan kami punya kampus di Singapura. Jadi saya belajar jurusan komunikasi. Saya ngambil 2 major, Mass Communication dengan Public Relation. Dalam waktu 2 tahun itu saya mengambil 9 mata pelajaran dan saya lulus dengan 9 distinction. Dan itu menunjukkan bahwa benar-benar passion saya itu untuk writing, untuk public speaking, apalagi dengan bahasa Inggris. Alright. Setelah ini, before I move on, saya mau share aja quotes-quotes ini yang menurut saya penting banget untuk sebagai prinsip hidup saya juga. Yang pertama, if you are not willing to learn, no one can help you. Jadi inisiatifnya itu mesti datang dari kalian sendiri. So if you are determined to learn, no one can stop you. Okay? And then, of course, never stop learning. Karena kalau kita berhenti belajar, we will stop growing. Jadi istilahnya kita itu suatu organisme ya. Kalau kita lupa makan atau kita lupa minum, sooner or later kita akan mati. Right? So it's the same for learning. Okay? So we should never stop to learn. Okay. Now, ini pekerjaan kedua saya. Nah, kalau kalian mau tahu, sebenarnya kerjaan ini berbeda banget. Ini industri Korean, skincare, dan kosmetik. Jadi, kami mempunyai toko di Singapura, 2 toko offline, 1 toko online, dan kami membawa produk-produk kecantikan dari Korea dan kami jual di Singapura. Saya suka banget dengan kerjaan ini, karena mungkin saya mempunyai suatu relationship yang bagus banget dengan bos saya dan dengan klik-klik saya. Jadi saya di sana 7 tahun, right? And I was the marketing communication manager untuk perusahaan ini. Kenapa saya keluar dari perusahaan ini? Karena walaupun project-projectnya interesting, tapi tidak terlalu sustainable. Karena saya mencari pekerjaan yang lebih stabil. Nah, saya akan kasih lihat project-project yang saya pernah handle untuk perusahaan ini. Seperti yang kalian tahu, Line Friends, ini populer banget dengan BT21. Apalagi kalian yang suka BTS boy band, right? So ini karakter-karakter BTS-nya, alright? Nah, kami itu license distributornya untuk Singapura dan project-project yang kalian lihat ini kami bekerja sama dengan Changi Airport di Singapura. Jadi kami membuat pop-up store untuk 2-3 bulan dan kami menjual bahan barang ini. Jadi ini merchandise-nya basically. Dan kalau saya klik next, saya juga in charge of operation, in charge of decoration juga, istilahnya product display-nya. Kalau kamu lihat ini semuanya saya yang bikin. Kalau kamu lihat sebelah kanan, ini social media post-nya, ini graphic design-nya semuanya juga saya yang bikin. Copywriting-nya, caption-caption-nya juga saya yang bikin semua. Jadi kerjaan saya nggak cuma sebagai seseorang yang memberikan strategi untuk marketing, tapi saya juga turun tangan ke gudang dan turun tangan juga bikin social media, mengatur sosial media, membalas message-message sosial media, operation juga, mengatur jadwal karyawan, interview karyawan, dan sebagainya. Karena saya juga orang tangan kanannya bos saya. Right? Nah, ini pekerjaan saya kedua. Setelah itu, saya coba untuk mencari kerjaan yang baru. Ini merupakan suatu tantangan karena sudah kelamaan juga di perusahaan kedua untuk sudah 7 tahun. Dan saya mikir, so what do I want to do next, right?
Jadi kebetulan saya punya teman, kami sudah berteman 10 tahun, dan dia kebetulan baru masuk LinkedIn juga. Terus dia bilang, Fernando, mungkin coba aja apply untuk LinkedIn." Ya udah saya iseng, saya apply. First interview, lulus, lolos. Jadi ada interview kedua, lolos juga. Interview ketiga, lolos juga. Tapi setiap interview itu preparation-nya banyak banget. Apalagi final interview, saya mesti bikin presentation, saya mesti public speaking, dan sebagainya. Jadi interviewnya itu, zaman dulu mungkin interview, sekali interview udah lolos, udah mulai kerja. Kalau zaman sekarang interviewnya banyak banget ya, layer-nya. Ada phone interview, apalagi sekarang dengan COVID-19 ini, interview semua juga lewat Zoom atau lewat Blue Jeans. Nah, ini satu yang saya akan ingatkan untuk teman-teman sekalian juga, bahwa don't ever stop learning, don't ever stop to learn, karena skill-skill yang akan diperlukan ke depannya itu akan lebih kompleks, lebih complicated lagi. Karena kan perubahan dunia itu juga cepat banget. The world is changing so fast, dan kita mesti keep up, kita mesti up to date terus gitu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan. Istilahnya kita nggak boleh ketinggalan kereta gitu. Ya, oke. So, kalau kamu lihat di gambar ini kantor saya. Jadi kantor saya level 29, pemandangan Marina Bay Sands, right? Jadi ini fortunate banget untuk saya. Oke, ini saya mau kasih lihat foto-foto kantor saya di Singapura. Jadi kalau kamu lihat sebelah kiri atas, kami punya kafe. Jadi setiap hari makan siang dengan sarapan itu sudah di-provide oleh hotel bintang 5. Dan ini foto saya pas pertama kali saya join. Seneng banget foto dengan background-nya LinkedIn, kayaknya keren. Dan kalau kamu lihat di bawah sini, ini pantry-nya kita. Jadi di sini ini ada kacang-kacang. Kamu kalau lagi lapar, kamu turun aja ngambil kacang. Terus ada kulkas, ada susu, ada yogurt, ada soya bean. Terserah kamu sepuasnya. Dan kami juga punya barista. Jadi kalau saya kan coffee drinker ya. Jadi kalau nggak kopi, otak saya nggak jalan. Jadi setiap hari saya mesti kopi. Nah, kebetulan saya dekat dengan barista. Jadi suka dibikinin dengan latte art seperti ini. Ini lucu banget. Ada Pikachu-nya kadang-kadang seperti itu. Dan kami juga mempunyai gym juga di kantor kami. Nah, kalau untuk di LinkedIn itu kan ini perusahaan Amerika. Is the world's largest professional network. Jadi culture-nya itu juga berbeda. Culture-nya itu fleksibel, open banget. Kamu mau datang ke kantor pakai celana pendek, kamu mau tiba-tiba mau ikut kelas yoga di gym, kamu pergi aja. Nanti kamu balik sebelum meeting gitu. Jadi kita nggak dikontrol sebenarnya. Tapi of course ini lebih on time, on target. Jadi yang penting kamu tahu yang mesti diselesain apa, sisanya terserah kamu, gitu. Right? So ini kantor saya. Ini event-event saya. Kalau kamu lihat di sini, kami lagi olahraga. Jadi lagi ada bootcamp gitu, in the middle of work, by the way. Kalau nggak salah jam 1 siang. Jadi kita lari-lari di gym, capek-capek, habis itu mandi, turun, kerja lagi. Jadi ini pas saya masuk, dikasih balon, welcome to the team. Dan ini decoration-nya tergantung dengan misalkan Chinese New Year akan ganti lagi decoration Chinese New Year, kalau Christmas nanti ganti lagi. Kalau di sebelah kanan sini, ini pemandangan kantor saya. Dan ini event-event yang kami sudah pernah jalanin, basically. Right? So, now let's talk about the serious thing here. Kemarin pas saya diundang oleh Bu Mega, diundangnya juga dadakan. Jadi Pak Fernando,
bisa nggak tolong ceritain tentang professional branding during and post COVID-19 pandemic? Um, saya bisa sih, tapi kapan ya? Hari hari Minggu ini. Oh wow, oke. Saya cuma punya berapa hari untuk prepare. Tapi kebetulan dengan role-nya saya di LinkedIn ini, jadi saya membantu company-company di Indonesia juga untuk talent planning-nya mereka, talent hiring. Jadi istilahnya mungkin saya sudah punya background information juga tentang professional branding dan mungkin juga sedikit tentang situasi hiring di Indonesia itu seperti apa. Jadi saya bilang, "Oke, why not?" Gitu. Nah, yang saya lihat untuk tren-tren sekarang ini, seperti, narasumber yang lain tadi, digital transformasi ini, akan lebih, gesit lagi ke depannya. Karena kan dengan social distancing, dengan work from home sekarang ini, kita semua juga, menghabiskan waktu lebih banyak di depan monitor kita, di depan screen. Jadi dengan, interview-interview company, ini sekarang kan semua juga, dilakuin lewat digital platform. Apalagi dengan onboarding training, misalkan kalian baru masuk ke company, biasanya kan ada training-training, itu semuanya juga sekarang sudah mulai digital. Dan universitas juga sudah mulai menerapkan digital learning. Kalau kalian mungkin juga ada yang namanya blended learning. Apakah melalui WhatsApp atau melalui Zoom atau even melalui YouTube teaching, itu semuanya sekarang sudah menjadi tren-tren. Nah, yang saya lihat ini penting banget untuk tetap upskilling dan reskilling diri kita sendiri. Upskilling itu maksudnya mungkin sebagai software developer seperti Dwiki, for example. Dwiki mesti tetap untuk meningkatkan skill yang Dwiki punya, for example, PHP, right? Programming skill-nya. Nah, kalau reskilling, mungkin Dwiki bisa lihat selain skill programming, skill apa lagi yang Dwiki bisa adopt. Nggak cuma di programming, mungkin graphic design atau 3D modeling. Nah, itu mungkin bisa membuka suatu kesempatan in terms of career ke depannya juga. Jadi mungkin one day kalian mikir, mungkin saya pengen coba untuk menjadi nggak cuma website designer, nggak cuma digital marketer, tapi saya pengen coba untuk menjadi graphic designer. So the question is how dan bagaimana saya bisa mencapai ke destinasi itu, ke tujuan itu. Oke? Nah, ketiga, tren yang saya observe ini akan ada peningkatkan gig economy. Nah, kalau kawan-kawan tanya saya, gig economy apa sih, Fernando? Gig economy itu sebenarnya akan lebih banyak karyawan yang temporary. Jadi, sebentar ya. Ada karyawan yang lebih banyak hiring karyawan yang temporary yang basisnya itu kontrak. Jadi bukan permanent, bukan full time. Gitu. Alright? So, I will move on to talk about LinkedIn sekarang. Now, I understand leaving college can be hard karena banyak uncertainty dan mungkin kawan-kawan juga masih belum tahu sebenarnya setelah college atau setelah university mau karirnya itu seperti apa. Nah, hari ini saya mungkin mau membantu sedikit bagaimana kalian bisa memakai digital technology, platform-platform yang seperti Dwi tadi cerita, mungkin Glean atau LinkedIn, atau even YouTube atau GitHub. Tapi kalau saya dari LinkedIn, jadi mungkin saya akan diskusi sedikit lebih dalam tentang pemakaian LinkedIn yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sekalian yang di Semarang, di Bekasi, di Batam, dan di seluruh kota Indonesia. Oke. Now, sebelum saya mulai, kalau kalian tahu, populasi Indonesia untuk tahun 2020 ini
diprediksikan akan menjadi lebih dari, coba saya udah lihat ya, 273 juta, alright. Dan sekarang dengan member LinkedIn kami di Indonesia itu cuman 16 juta. Kalau kamu pakai kalkulator, itu nggak lebih dari 0,06%. Jadi cuman very, very little number of people in Indonesia are actually using LinkedIn. Nah, mungkin setelah sesi ini, saya berharap rekan-rekan mulai bisa melihat kepentingan pemakaian LinkedIn untuk pencarian kerja dan professional branding-nya itu seperti apa. Dan hopefully setelah sesi ini kalian yang belum punya LinkedIn profile akan membuat LinkedIn profile secara segera. Dan mungkin yang sudah mempunyai LinkedIn profile akan mau untuk improve LinkedIn profile-nya. Oke, so let's move on. Oke, kalau bahasa Indonesianya, LinkedIn itu istilahnya Facebook-nya untuk profesional, ya kan? So, dengan pemakaian LinkedIn itu, kalian bisa satu, untuk build personal brand, professional branding, dan kedua, get hired. Get hired maksudnya bisa mencari kerja dan diterima oleh perusahaan melalui LinkedIn. Oke, bagaimana? Sebelum itu, saya mau cerita sedikit tentang statistik ini. 9 dari 10 company, recruiters, memakai LinkedIn, dan oleh karena itu, kalau kamu mau meningkatkan visibility kamu di dunia karir, LinkedIn will be the best way to go about doing it. Oke, now, jadi ada 5 section yang menurut saya penting banget untuk profile LinkedIn kalian istilahnya bisa diklik sama orang dan mau di-connect sama orang. 1, education. Pendidikan itu penting banget. Kedua, foto. Oke? Karena kalau misalkan LinkedIn profile kalian nggak ada foto, orang juga malas untuk klik dengan kamu. Sama aja dengan Facebook atau Instagram kan. Nanti dipikir jadi hoax gitu kan. Nah, sekarang ketiga, ini experience. Ini penting banget untuk dimasukin. Keempat, volunteer experience. Dan kelima, skill. Oke. Now, so let's talk a little bit more about education. Jadi, kalian yang dari UPGRIS atau dari universitas apapun, harap masukkan education kalian. Walaupun kalian bachelor in business, atau kedokteran, atau informatics, itu mesti masukkan as detailed as possible, dan kalau bisa masukkan tahun berapa ke tahun berapa. Jadi kalau misalkan kalian expected untuk lulus tahun 2001, ya ditulis tahun 2001. Seperti itu. Dan untuk foto, nah ini penting banget. Foto itu kamu bayangin, kalau saya ngelihat profil kamu lewat smartphone, itu fotonya itu saya mesti tahu, mesti udah bisa lihat foto muka kamu itu seperti apa. Alright? Dan fotonya jangan yang seperti kalian post di Instagram atau Facebook. Nah, ini karena kan kita ngomongin professional standard here. Tapi yang saya mau kasih tahu, selain foto itu mesti jelas dan lighting-nya bagus, tapi itu berdasarkan profesi kamu juga. Kalau misalkan profesi kamu desainer, kamu jangan pasang foto yang kamu pakai jas dengan pakai dasi seperti orang-orang yang kerja di bank, ya kan? Nah, tapi kalau kamu misalkan kerja di bank, nggak apa-apa. Kamu pasang foto, kamu pakai dasi, pakai jas, it's okay. Nah, jadi ini kalau bisa kamu cocokin dengan profesi kamu juga. Oke? Dan kedua, yang menurut saya penting banget, kamu coba kasih lihat lebih banyak muka kamu gitu. Jadi jangan kasih lihat foto yang saya sebenarnya nggak tahu muka kamu itu kayak gimana gitu. Itu menurut saya jangan. Oke? Nah, kalau misalkan kamu punya foto yang bagus banget, ini akan meningkatkan 21 lebih untuk view kamu di LinkedIn itu. Jadi orang itu lebih gampang untuk mau connect dengan kamu.
Ini foto. Alright. Experience. Saya tahu mungkin kawan-kawan sekarang masih di bangku kuliah, tapi ini it does not mean bahwa kalian nggak punya experience. Mungkin kalian punya experience magang, atau kalian mungkin presiden students club-nya universitasnya kalian, atau mungkin klub computer club, atau mungkin klub-klub yang lain. Itu kalian juga mesti masukkan, karena dari sana itu kan ada leadership quality-nya juga. Itu kedua. Ketiga, volunteer experience. Misalkan kalian juga menjadi suatu volunteer untuk Red Cross atau yayasan yatim piatu atau rumah-rumah anti jompo dan sebagainya. Itu penting banget. Karena zaman sekarang company itu juga mau melihat kegiatan kalian di luar dari sekolah atau di luar dari pekerjaan kalian. Karena ini memberikan suatu visualisasi sebenarnya kalian itu, profil kalian itu seperti apa sih? Maksudnya nggak cuma seseorang yang pinter dalam matematika, tapi saya juga mau lihat sisi lain orang itu seperti apa. Nah, volunteer experience ini akan membantu banget untuk menonjolkan sisi kamu yang berbeda. Oke? Nah, ini penting banget skill. Jadi kalau kamu punya programming skill, that's very good. Tapi yang sekarang perusahaan-perusahaan yang mencari itu juga soft skill-nya kamu. Soft skill itu berupa leadership skill kamu, atau komunikasi skill kamu, presentation skill kamu, public speaking, atau kamu misalkan pinter negosiasi. Itu penting banget sekarang, karena satu, the world is changing, yang tadi saya bilang. Dan dengan situasi pandemik sekarang ini, kita nggak tahu sebenarnya ke depannya itu skill-skill yang diperlukan itu apa, gitu. Nah, tapi sebelum pandemik ini, sebenarnya soft skill development itu sudah menjadi prioritas banyak perusahaan di Indonesia. Jadi kenapa enggak, dengan situasi yang nggak jelas seperti ini, kita di rumah, kita belajar lebih banyak lagi, nggak cuma hard skill, tapi meningkatkan tingkat soft skill-nya kita sendiri. Misalkan kalian mikir, oh Fernando, aku agak minder nih kalau misalkan disuruh presentasi bahasa Inggris. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah goal untuk kalian gitu. Mungkin dengan apa yang tadi Dwi cerita, mungkin bisa pakai YouTube atau pakai platform lain untuk mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya kalian sendiri. Nah, small goal, small wins, little progress every day. Jadi kamu jangan sampai stres, aduh, aku mesti bisa bahasa Inggris dalam waktu 1 minggu. Itu nggak mungkin. Jadi setidaknya setiap hari kamu mempunyai goal-goal yang kecil yang menunjukkan progres. Itu menurut saya itu lebih penting daripada kalian buru-buru. Karena ini kan sebuah journey ya. Jadi sebuah maraton. Jadi kita bukannya sprint, bukannya sprinting. Jadi kita mesti mikir ini sebagai suatu lifelong journey seperti itu. Oke? Nah, sekarang misalkan kalian sudah mempunyai LinkedIn profile. The next question is, Pak Fernando, saya gimana nih mendapatkan kerja lewat LinkedIn? Nah, satu, kalau misalkan kalian sudah lulus dari universitas, kalian bisa mulai ikut-ikut asosiasi atau klub-klub alumni universitasnya kalian. Nah, dari sana kalian tahu yang sudah lulus dari UPGRIS itu siapa. Kalian mulai connect dengan mereka satu persatu, gitu. Nah, dari sana kamu bisa lihat alumni-alumni itu sekarang kerjanya di mana, pekerjaannya apa. Oh, pekerjaannya sekarang business development. Oke, saya nggak ngerti nih business development itu apa. Kalian klik aja profilnya mereka. Dari sana ada deskripsi pekerjaannya dari sana. Nah, dari sana kalian sudah bisa mempunyai gambaran sebenarnya seorang business development itu pekerjaan itu seperti apa. Oke. Kedua, minta referral. Seperti saya. Sebelum saya masuk LinkedIn, saya minta referral teman saya yang sudah kerja di LinkedIn. Saya bilang,
kenalin dong, mungkin kenalin dengan yang hiring manajernya, karena saya mau apply untuk kerjaan ini. True enough, dengan referral itu, posisi aplikasi saya jadi naik, jadi top 5%, karena ada orang dalam yang sudah refer saya ke company itu sendiri, gitu. Oke, ketiga, connect with the people you know. Jadi, walaupun teman atau keluarga atau mungkin tetangga atau teman high school atau lecturer seperti Pak Bambang atau Mega sendiri atau mentor atau profesor, nggak apa-apa, connect aja. Karena saya percaya dengan koneksi ini, satu, kamu bisa grow network kamu di LinkedIn. Kedua, visibility kamu akan lebih naik lagi lewat LinkedIn, gitu. Oke? Dan ini yang tadi saya bilang, untuk browsing job description, kalau misalkan kamu nggak tahu sebenarnya software engineer itu kerjaannya apa, kamu klik aja alumni atau teman kamu yang sekarang bekerja sebagai software engineer. Nah, dari sana kamu tahu job description-nya mereka itu apa. Dan mungkin kamu bisa tahu, kayaknya ini kurang cocok untuk saya. Atau mungkin kamu mikir, kayaknya ini sesuatu yang saya interested banget. Dari sana kamu mungkin bisa explore lebih dalam lagi. Oke? Now, di LinkedIn itu kita ada fitur namanya job alert. Jadi misalkan kamu interested untuk pekerjaan di business management. Kamu bisa set alert. Jadi misalkan ada job posting baru untuk business management, kamu akan dapat notifikasi gitu. Jadi ini membantu kamu untuk proses pencarian kerja kamu karena notifikasi ini otomatis. Oke? Nah, kamu juga bisa follow company company-company yang mungkin kamu interested, misalkan Tokopedia, Bukalapak, Pertamina. Nah, ini kamu bisa follow karena dari sana kamu bisa tahu aktivitas company-nya itu apa. Kadang-kadang company-nya itu juga posting mereka lagi hiring lewat LinkedIn company page-nya mereka. Dan kamu juga bisa follow influencer. Misalkan kamu mau follow Bill Gates atau kamu mau follow Tim Cook, itu juga possible. Jadi kan kamu juga bisa terinspirasi dengan kegiatannya mereka sehari-hari lewat LinkedIn. Nah, ketiga, kamu bisa follow industri. Industri itu tergantung kamu jurusan apa, mungkin kamu mau mulai dari sana. Oke, misalkan saya jurusan kedokteran. Oke, I will follow medical industry, healthcare industry. Karena saya mau lihat perkembangan industri-industri di kedokteran itu seperti apa. Alright? Oke. Nah, ini mungkin saya kasih lihat profil saya sedikit. Kalau kamu lihat foto saya, fokus saya ke muka saya, dan ini sedikit description tentang saya. Alright? Dan mungkin ini kebetulan saya mau kasih lihat juga bahwa saya suka gambar. Jadi ini ada sketsa-sketsa saya pas beberapa tahun yang lalu, udah lama banget. Oke. Dan ini aktivitas saya. Jadi mungkin saya sudah pernah reply orang, atau saya pernah komen, pernah posting sesuatu di LinkedIn, ini akan bisa lihat dari sini. Dan ini experience saya. Jadi experience itu nggak perlu panjang lebar, tapi yang penting key point-nya dan juga achievement-nya kalian di pekerjaan kalian itu apa. Nah, itu penting banget untuk kamu highlight achievement kamu di pekerjaan kamu yang sudah kamu, for example, kamu magang di McKinsey. Nah, setelah pas kamu magang 6 bulan itu, achievement kamu itu apa? Nah, itu penting banget untuk ditaruh di LinkedIn profile. Gitu. Karena ini akan mengangkat kredibilitas profil kamu di LinkedIn. Oke? Dan kedua, seperti yang saya bilang, education kamu mesti taruh juga. License, kalau misalkan kamu punya sertifikat-sertifikat yang lumayan banget, itu kamu tolong ditaruh. Volunteer experience, dan skill-skill kamu. Nah, skill-skill ini nggak cuma Microsoft Office, tapi kamu juga mempunyai soft skill. Misalkan problem solving atau presentation. Itu kalau misalkan menurut kamu, kamu pinter dengan skill itu, kamu masukin aja di sana. Seperti itu. Oke? Now, basically,
this is almost the end of my presentation. Tapi sebelum saya selesai, saya mau menginspirasi rekan-rekan, teman-teman yang sudah keluar dari uni atau masih di bangku kuliah dengan beberapa quote ini. Satu, yang saya bilang tadi, strive for progress, not perfection. Kedua, walaupun kamu sukses, walaupun di bidang pekerjaan atau di sekolah, tapi kamu mesti tetap humble, tetap rendah hati. Tapi di dalam kamu mesti confident, percaya diri. Tapi di luar kamu mesti tetap humble, gitu. Alright? Ketiga, tough times don't last, tough people do. Ini penting banget, apalagi dengan situasi pandemik ini. Mungkin banyak pola hidup kita yang sudah berbeda karena dengan pandemik ini. Mungkin kita udah nggak bisa keluar, nggak bisa catch up dengan teman-teman di kafe, atau mungkin kita juga udah nggak bisa kembali ke kampus sekarang. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian mempunyai perspektif bahwa saya bisa menjalani semua challenges di kehidupan ini. And again, tough times do not last, but tough people do. Okay, lastly, sebelum saya tutup, if you are not willing to learn, no one can help you. Ini tadi saya sudah share quote ini. If you are determined to learn, no one can stop you. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian diketawain, misalkan bahasa Inggrisnya kurang, tapi yang penting kalian mau belajar. Nggak apa-apa misalkan desain kamu jelek sekarang, tapi yang penting kamu mau belajar bagaimana kamu bisa bikin visual yang lebih bagus melalui YouTube, belajar, atau mungkin diskusi dengan dosen-dosen. Itu nggak apa-apa, yang penting kamu mempunyai suatu keinginan untuk belajar. Karena if you stop learning, you will stop growing. And this is very dangerous. Ya kan? Apalagi dengan situasi ekonomi, situasi politik, dan situasi dunia yang tidak jelas sekarang ini, kita mesti lebih meningkatkan skill-skill yang kita sudah ada, dan apalagi dengan skill-skill yang kita tidak ada. Seperti itu. Alright? So, with that, I would like to end my presentation, and thank you sudah dengerin cerita saya. Jadi tadi saya squeeze kehidupan saya 20 tahun di Singapura dalam beberapa slides. Dan juga share tentang LinkedIn. Dan mungkin ini agak berat untuk LinkedIn-nya sendiri, tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman di Indonesia untuk mau meningkatkan atau membuat LinkedIn profile sebagai professional branding during dan post COVID-19 ke depannya untuk pencarian karir yang lebih bagus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Fernando. Beri tepuk tangan dong. Oh iya, cuma mengingatkan lagi, untuk link sertifikat, kalian bisa lihat di room chat, nanti bakal di-share di situ. Nah, tadi kan udah dikasih tips dan strategi dari para narasumber kita tadi. Dan saya juga mau mengingatkan, apabila ada partisipan atau peserta yang ingin bertanya, bisa dengan raise hand atau lewat room chat, atau lewat komentar di YouTube. Dan itu pertanyaannya ditunjukkan oleh siapa. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah ada yang raise hand itu Mbak Vinka dari Mas Rizal ya, sepertinya. Oke, kita bisa bukakan dulu. Mas Rizal. Oke, silakan Mas Rizal. Sudah. Halo, cek. Ya. Sudah kedengaran. Halo, cek. Sudah kedengaran. Iya, sudah. Silakan langsung ditanyakan apa. Saya ingin bertanya ke pemateri yang pertama sama pemateri yang ketiga tadi. Yang pertama kepada Mas Dwiki ya. Terkait mengenai berkarir di bidang IT Engineering. Kebetulan saya setelah kuliah itu pulang ke Trenggalek, rumah saya Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Tentunya negaranya ya di Indonesia. Nah, kemudian
IT engineering itu kan lebih fokus kepada dunia industri. Sementara di daerah seperti Trenggalek, Tulungagung dan lain-lain itu masih kurang. Kalau seorang sarjana komputer itu membuat semacam CV atau PT di sini nggak ada Mas Diki. Bagaimana kita sebagai alumni itu bisa mengeksplorasi keahlian kita? Itu pertanyaan untuk Mas Dwiki. Kalau untuk yang tinggal di kota-kota besar, kalau di Jawa Timur ya di Malang, Surabaya, jelas di sana banyak. Saya yakin di sana banyak software itu banyak. Permasalahan sekarang itu namanya takdir kan orang nggak tahu. Setelah kita kuliah, kita pulang, atau kita kemana gitu, atau kita menikah, kita tinggal di kota kecil. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita? Tapi dalam hal ini bukan entrepreneur ya yang saya bahas di sini. Kita sebagai engineer-nya. Kemudian pertanyaan kedua untuk Bang Fernando yang sudah berpengalaman di Singapura. Kira-kira perbedaan yang paling menonjol antara milenial di Singapura ketika terjun di dunia kerja dengan milenial yang ada di Indonesia itu apa, Bang Fernando? Apakah dari segi attitude atau mungkin dari segi kenekatannya itu masih bagus di sana, atau dari segi minat belajarnya itu masih tinggi di sana, atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Salam dari Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Vicky Kristianto. Kak Dwiki atau Kak Fernando bisa menjawab dari pertanyaan kakaknya ini? Ya, mungkin saya, Kak Fernando, mohon izin ya, saya jawab duluan. Silakan. Oke, mungkin untuk Mas Rizal, sebenarnya gini Mas, dimanapun tempatnya kita berada, itu sebenarnya kita bisa mengimprove kemampuan kita atau skill kita. Bukan, kalau memang, apalagi saat pandemi seperti ini ya, kemungkinan pasti lebih sulit lagi memasuki, misal kita mau magang di suatu industri. Jalan lainnya adalah sekarang kan banyak banget ini ya, akun atau situs-situs yang menyediakan freelancer gitu loh. Maksudnya kamu bisa masuk ke situ. Jadi jadikan suatu project itu sebagai latihan kamu gitu loh. Kalau misalkan misal gini, tadi software engineering ya, di situs-situs itu kan banyak juga para perusahaan yang mencari software engineering untuk pembuatan aplikasi ataupun maintenance website atau mungkin pembuatan website dan lain sebagainya. Itu banyak banget di situs-situs freelance. Nah, dari situ Mas Rizal ini juga bisa belajar dari situ. Jadi bisa mengimprove kemampuan software engineering-nya dengan itu dari situ. Seperti itu. Kalau misalkan nanti ternyata di pertengahan jalan mengalami kesulitan, cobalah cari forum-forum yang juga membahas tentang software engineering. Jadi kita berada di zaman yang bukan lagi bermasalah dengan masalah tempat ya. Karena dimanapun kita berada, insya Allah pasti kita bisa untuk mencari, apalagi sebagai software engineering, pasti bisa lah, insya Allah. Kalau kita mau mencari alternatif yang lain, seperti itu. Jadi tidak harus kita mencari atau magang di suatu industri gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Nanti bisa ditambahkan sama Kak Fernando. Siap. Sorry Mas Rizal, mungkin bisa diulang pertanyaan untuk saya. Gini Bang, apa kalau di Indonesia sama di
luar negeri itu kan biasanya dari segi attitude milenial yang bekerja itu loh. Gaya bekerja seorang milenial itu kan berbeda. Kira-kira yang membedakan, faktor pembeda yang paling besar dari milenial yang bekerja di Indonesia, orang Indonesia maksudnya, orang Indonesia yang bekerja di Indonesia sama orang Indonesia yang bekerja di Singapura, itu attitude yang membedakan yang paling dasar itu apa? Apakah mungkin ya dari semangatnya, pantang menyerahnya itu masih bagus di Singapura, atau dari segi semangat belajarnya itu masih tinggi yang bekerja di Singapura, atau memang di sana itu karakter orang Indonesia yang bekerja di sana itu terbangun dari lingkungan yang ada di sana. Karena sana negara maju. Kalau Indonesia kan negara maju mundur, mungkin. Mungkin begitu intinya, Bang Fernando. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan itu. Basically menurut saya nggak beda jauh. Tapi karena kami orang Indonesia ini kan istilahnya yang datang ke Singapura jadi orang luar. Dan kami mesti bisa untuk menunjukkan kemampuan kami bahwa kami bisa survive di Singapura. Dan karena ada kondisi atau situasi seperti itu, ya otomatis tekad kami lebih tinggi lagi gitu kan, karena kan kami nggak mau trip kami ke Singapura sia-sia gitu. Apalagi pas kemarin saya yang tadi saya cerita, pas saya mulai sekolah di Singapura itu bahasa Inggris itu susah banget untuk saya. Jadi kalau misalkan di Singapura saya nggak lulus bahasa Inggris, itu otomatis saya akan gagal untuk semua pelajaran karena sistemnya seperti itu. Bahasa Inggris itu nomor 1 di sini. Nah, oleh karena itu sebagai orang Indonesia yang sekolah di Singapura, saya mau nggak mau mesti lebih rajin dari semua orang gitu kan. Jadi itu membuat suatu pola pikiran growth mindset saya gitu. Tapi kalau untuk segi pekerjaan menurut saya sih banyak banget milenial yang di Indonesia yang mempunyai resources yang semangatnya juga pantang menyerah dan never give up. Tapi mungkin kalau di Singapura keuntungannya itu mungkin infrastrukturnya, karena di sini internet satu stabil ya kan. Ya, betul. Kedua mungkin karena kan ini lebih global, universal. Jadi exposure-nya kami di sini juga lumayan. Karena kotanya kecil juga kan. Kalau kota Singapura kan nggak gede. Saya bisa dari ujung ke dari barat ke selatan mungkin dalam waktu 1 jam saya sudah sampai lewat pakai naik taksi gitu, for example. Nah, apalagi kota kecil, tapi rame kotanya. Jadi istilahnya banyak pendatang, banyak investor, banyak orang bisnis-bisnis yang bikin headquarter di Singapura. Nah, dari sana of course exposure-nya juga mungkin lebih banyak. Apalagi kan kalau Jakarta itu istilahnya satu kota. Jakarta saja sudah lebih besar dari seluruh Singapura gitu. Jadi apalagi kalau kita ngomongin tentang Indonesia itu besar banget ya kan. So itu keuntungannya sih. Tapi menurut saya kalau dalam segi mentalitasnya atau dalam segi mau kerja atau mungkin kenekatannya sih menurut saya more or less the same sih. Seperti itu sih. Ya. Oke, makasih Mas Rizal. Vinka, ini saya bukakan pertanyaan lagi ya untuk yang sudah raise hand dulu, Fernando sama Kak Diki. Ada Vicky ya, Mas Vicky. Mas Vicky Kristianto itu, Bu. Oke. Halo. Iya, sudah masuk suaranya, silakan. Oke. Saya mau tanya ke langsung tiga-tiganya dong. Boleh kan ya? Tiga-tiga pembicaranya langsung. Boleh, silakan. Saya bertanya sama.
bagaimana caranya membangun kepercayaan diri sesuai dengan cara kalian masing-masing dong? Halo. Halo, cek. Halo, ada? Oke, Ya. ya, udah masuk. Saya ulang ya, saya ulang Mm-mm. pertanyaannya. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri kalian sesuai cara kalian masing-masing? Saya ada problem di situ sih. Halo, ada suara? Iya, halo. Iya, iya, masuk Iya, silahkan. kedengeran, Sudah kedengeran. pertanyaannya? Ya, itu aja. Oke. Silahkan mungkin Mas Dwi Setio dulu ya. Mas Dwi Setio? Di unmute dulu mic-nya. Oke, sebentar. Oke, silahkan berbicara Mas Dwi Setio. Yang apa tadi pertanyaannya Mas siapa sih? Mas Saya. Vicky Vicky ya? Kristianto, ya pertanyaannya bagaimana membangun kepercayaan diri gitu. Ya, Kalau menurut saya sih Mas, saya juga kan kalau menurut saya juga kan orangnya agak introvert ya. Kemudian pekerjaan saya kan juga seorang bisa dibilang programmer lah ya. Kalau membangun kepercayaan diri sih, saya lebih apa ya, lebih improve apa yang saya ketahui, maksudnya saya bisa ngoding, maka saya harus menunjukkan kalau saya bisa ngoding gitu. Maka lewat cara kayak gitu mungkin menurut saya lebih membuat saya percaya diri. Kemudian kan saya kan pekerjaan saya kan kayak ada misalkan project terus disuruh ngoding. Saya kepercayaan diri saya itu lewat apa yang saya tulis di apa ya di project kayak gitu, apa di dalam coding itu. Mungkin kayak gitu sih. Kalau kalau untuk membangun lebih kepercayaan diri apa ya, lebih mungkin kalau dari penampilan harus rapi gitu biar lebih percaya diri. Rambut harus rapi seperti ya mungkin seperti ini biar agak lebih percaya diri gitu Mas. oke. Ya, untuk Kak Dwiki bisa menjawab. Oke. Kalau menurut saya mungkin kepercayaan diri masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Iya, betul. Itu ya. Itu kan tergantung sama faktor, kalau menurut saya ya. Orang yang tidak percaya diri itu berarti dia sebenarnya tahu kelemahan dia itu di mana. Nah, ini bisa jadi kesempatan untuk Anda sebenarnya. Kalau misalkan cara membangun kepercayaan diri saya ya, ketika saya melihat bahwa saya nggak pede nih di sini ya karena saya nggak bisa ini. Ya langkah pertama ya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita improve dulu kelemahan kita itu supaya kita lebih percaya diri untuk memperlihatkan kemampuan itu. Atau mungkin kalau misalkan memang kita tidak bisa gitu kan, ya kalau saya sih nggak begitu memaksakan. Jadi saya lebih milih mungkin untuk mencari alternatif lain atau opsi lain. Misal kalau saya nggak pede di skill ini, ya saya improve lagi skill yang lain supaya saya juga jadi pede. Jadi ketika saya bertemu seseorang atau mungkin perusahaan, saya bisa pede untuk menunjukkan skill saya itu gitu loh. Walaupun tetap saya juga manusia biasa, banyak kelemahannya gitu. Jadi cara saya untuk membangun kepercayaan diri saya ya dengan upgrade skill atau mengimprove skill saya seperti itu sih. Dan banyakin
ngobrol sama orang lain. Dan untuk kayak penampilan sih kalau saya itu masing-masing orang kan ini ya berbeda-beda. Jadi pakailah yang mungkin membuat kalian nyaman dan pede sih. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima Mas Vicky. kasih. Kalau dari saya, terima kasih untuk pertanyaan itu karena saya juga introvert extrovert ya. Jadi kalau lagi ngomongin LinkedIn mungkin saya extrovert, tapi setelah saya hang up mungkin saya jadi introvert. Gitu. Tapi ini pertanyaan menurut saya important banget. Satu, menurut saya jangan compare kemampuan kamu dengan orang lain. Itu menurut saya itu satu. Karena mungkin seperti Dwiki, saya ini nggak bisa programming, ya kan? Jadi istilahnya saya bodoh banget untuk programming. Jadi aku nggak mungkin bisa compare tentang Dwiki dengan Dwiki. Oh, kok Dwiki bisa, saya nggak bisa. Nah, itu kalau bisa jangan compare. Karena setiap manusia itu punya kemampuan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kedua, kamu mesti jujur dengan diri kamu, apakah ini self-doubt, apakah kamu ragu-ragu, atau memang kamu nggak bisa, gitu. Nah, kembali ke yang apa yang Dwiki cerita tadi, kamu hadapin ketakutan itu. Misalkan kamu tahu kamu nggak bisa public speaking, kamu hadapin, makin dikejar, jangan takut, gitu. Jangan dibalik selimut. Kalau misalkan kamu tahu, misalkan besok kamu ada ujian matematika, dan kamu misalkan agak kurang mahir untuk algebra. Nah, itu kamu hadapin aja. Oke, I'm not good at this, so what can I do with it? Gitu. Dan itu kedua. Dan ketiga, mungkin kamu bisa membantu orang lain dengan skill yang kamu sudah ada. Misalkan saya nggak bisa programming, dan Dwiki bisa programming, dan Dwiki membantu saya untuk meningkatkan skill programming saya. Dan kalau misalkan Dwiki sempat minder, dengan dianya bisa membantu saya untuk skill programming itu, otomatis dia juga akan, okay, I can help Fernando. Dan itu mungkin hopefully bisa meningkatkan tingkat confidence levelnya Dwiki sendiri juga. Karena dia tahu dia bisa bikin impact ke kehidupan orang lain. Seperti itu sih. Jadi satu, kamu jangan compare. Kedua, kamu hadapi ketakutan kamu dan kekurangan kamu. Ketiga, kamu mungkin coba bantu orang lain menggunakan skill-skill yang kamu sudah ada. Itu menurut saya bisa meningkatkan tingkat confidence level. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Ini mungkin kita bacakan dulu ya yang dari YouTube. Ini sudah ada yang bertanya. Dari Giovanni Samsi. Saya Giovanni, mahasiswa Politeknik TEDC Bandung. Saya bertanya kepada pemateri yang pertama, seberapa pentingkah soft skill untuk melengkapi personal branding dan bagaimana cara meningkatkan soft skill tersebut? Itu silahkan Mas Dwiki dijawab. Soft skill itu kalau menurut saya malah oh ya, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Sampai lupa. Oke. Soft skill itu menurut saya sangat penting sekali ya, karena itu adalah gerbang awal ketika kalian masuk ke dunia kerja. Sebelum akhirnya perusahaan melihat skill kita. Otomatis kan kita harus membawakan diri kita ke perusahaan, menjelaskan, mempromosikan diri kita sendiri, kemampuan kita itu seperti apa, sebelum akhirnya nanti menunjukkan kalau kita sudah diterima di perusahaan tersebut. Jadi menurut saya itu sangat penting banget. Jadi dan untuk meningkatkan soft skill teman-teman ya, kalau menurut saya paling bagus itu adalah di organisasi sebenarnya. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang nggak suka dengan organisasi, teman-teman juga bisa kok membuat kelompok belajar sendiri, kelompok belajar, atau mungkin ya intinya banyakin
apa bersosialisasi dengan orang lain. Seperti itu sih kalau dari saya. Dan Oke, mungkin terima kasih. dan mungkin ini tambahan, Bu. Dan mungkin juga minta pendapat dari orang yang sudah profesional tentunya. Jadi saran-saran buat minta untuk menilai kita. Sebenarnya kita tuh kurangnya di mana ketika public speaking, atau mungkin personal branding kita tuh seperti apa sih saat ini di mata teman-teman, di mata teman-teman atau di mata orang lain gitu. Jadi di situ kita bisa menilai diri kita sendiri, akhirnya kita juga bisa mengimprove apa yang menjadi kelemahan kita. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Jadi saya rasa jelas sekali ya, kayak Kak Fernando tadi yang sudah disampaikan, Kak Dwiki, Kak Dwi. Jadi ya kita di era sekarang memang harusnya sudah terbiasa dengan kerja dengan remote. Itu ya Kak Fernando ya. Ini juga pastinya akan menjawab seberapa penting personal branding. Jika iya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Itu Kak Fernando, mungkin apa sih yang paling penting ya? Mungkin kalau apakah melek IT untuk teknologi di era sekarang itu menjadi sebuah keharusan untuk para pencari kerja misalnya yang karena kebanyakan mereka yang tadinya dari daerah itu akan ke kota, misalnya ke kota metropolis atau untuk berkuliah, itu terus mereka kesulitan saat mereka kembali ke daerah asal mereka. Pertama ya pastinya karena sinyal atau tidak ada perusahaan yang bisa meng-hire mereka sesuai bidang pekerjaan mereka. Itu bagaimana tadi seperti yang sudah disampaikan. Singkatnya gimana? Tipsnya apa gitu, Kak? Menurut saya penting banget untuk mempunyai skill yang bisa ditransfer. Jadi kalau bahasa Inggrisnya transferable skill ya. Jadi seperti yang Mega bilang, mungkin ada kesulitan untuk di-hire oleh beberapa company berdasarkan jurusan mereka. Tapi kalau misalkan graduate-nya ini mempunyai skill lain yang bisa ditransfer dan bisa dipakai untuk pencarian kandidat yang mungkin sedikit melencong atau sedikit berbeda dari jurusan mereka. Why not gitu? Dan ini menurut saya bisa menjawab pertanyaan tadi yang lewat YouTube dan juga untuk add apa yang Dwiki tadi bilang, sebenarnya soft skill development ini penting banget. Karena istilahnya kamu beli satu potong kue di luar, ya kan? Dari kuenya itu dari luar tuh kelihatannya bagus, tapi pas dimakan tuh kuenya nggak enak gitu. Nah, sebenarnya yang dicari company-company sekarang ini luarnya bagus, dalamnya enak gitu. Nah, ini kita ngomongin hard skill dan soft skill ini menjadi suatu perpaduan yang powerful gitu. Dan untuk pemakaian teknologi yang apalagi tadi Ibu Mega cerita itu, ini akan menjadi suatu signifikan banget, suatu momentum very very important ke depannya. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu pemakaian teknologi, gimana sih kalau belajar lewat YouTube, gimana sih kalau pakai Glean, gimana sih kalau pakai LinkedIn, ini waktunya paling tepat untuk cari tahu bagaimana kalian bisa memakai resources itu. Kalau misalkan nggak punya signal, nggak apa-apa, kalian pergi aja ke kafe, cari internet. Dari sana kalian mulai dapetin resources. Mungkin yang bisa di-download offline, download dulu. Terus belajarnya di rumah tanpa pakai internet. Seperti itu. Nah, itu satu. Kedua juga mungkin kalian tahu, misalkan saya lulusnya bulan Agustus. Setelah itu saya udah mesti dapat kerja dalam bulan apa. Dan kalian udah bisa bikin timeline gitu kan. Timeline ke belakangnya itu gimana. Dalam waktu kapan saya mesti kirim resume. Setiap hari saya mesti kirim berapa resume. Ke company mana. Industri apa. Oke, terus kamu bisa lihat dong, misalkan berita-berita industri apa yang lagi growing sekarang dan mungkin yang tidak growing karena pandemik ini. Nah, dari sana kalian udah bisa brainstorm gitu. Dan jadi nggak cuman planning path-nya kalian ke depan, dan kalian juga mesti investasi ke diri sendiri lewat soft skill. Kalau misalkan kalian memang udah jago dengan hard skill, tingkatkan lagi hard skill kalian. Kalau misalnya soft skill-nya kurang, ya itu menjadi suatu motivasi. Karena kita ngomongin tentang growth mindset. Kita nggak boleh punya fixed mindset. Kita mesti tetap grow, apalagi dengan situasi yang tidak jelas seperti ini. Oke, saya setuju sekali sih. Memang tujuan dari penyelenggaraan seminar ini, Ngobrol Seri 2, ini memang kita mengakomodir dan berusaha mengimprove
personal branding. Kami yakin setelah mahasiswa ini sudah lulus dari S1, mereka itu sebetulnya punya kemampuan, ada ijazah, ada sertifikat pendamping. Cuman memang permasalahannya saat mereka kembali ke daerah asal mereka, banyak permasalahan yang terjadi gitu, sehingga tidak selalu update dengan para penyedia pekerjaan begitu, permasalahan sinyal atau permasalahan-permasalahan lain sehingga mereka tidak segera mendapatkan pekerjaan gitu, Fernando. Nah, ini kita sudah ada tadi yang raise hand, Bu Fatimah Gelora, ini jadi bertanya atau tidak ya? Karena ternyata banyak sekali yang respon dari live chat di YouTube maupun di Zoom. Mungkin Bu Fatimah Gelora jadi bertanya? Oke, silakan. Suaranya sudah masuk. Untuk Mas Dwiki, langkah awal untuk jadi seorang digital marketer itu gimana ya, Bu? Oke, ada lagi? Sudah? Sudah itu saja. Cukup. Oke, terima kasih. Silakan Mas Dwiki. Langkah awal jadi digital marketer. Iya, sebenarnya mungkin ya terima kasih pertanyaannya. Untuk tadi siapa, Bu? Fatimah Gelora, mungkin temannya atau siapa ini? belum tahu. Oh, belum tahu juga ya. Terima kasih, Mbak Fatimah. Jadi kalau saya dulu kenapa kok dari web developer terus kemudian ditawarkan menjadi digital marketer, itu sebenarnya karena saya mempunyai tadi skill alternatif yang lainnya. Jadi saya ada skill di videografi, fotografi, dan juga saya juga kebetulan pernah magang di brand development program Upgris. Jadi sebenarnya belajar digital marketers ya dari situ. Jadi dari dengerin gimana belajar branding aja sih menurutku. Kalau kamu udah belajar branding, belajar marketing, mungkin kamu bakal bisa tahu. Kalau digital mah itu hanya alat sih sebenarnya. Tapi yang paling penting di digital marketing itu adalah kreativitas kita dan skill-nya. Jadi gimana cara kita membungkus suatu misal kita mau jualan produk ya bagaimana kita caranya memfoto produk, membuat video produk agar orang lain itu tertarik dengan produk kita. Jadi mungkin basicnya di situ. Kebetulan saya basicnya di videografi di situ, terus skill pengetahuan digital marketersnya dapat dari magang di brand development program. Mungkin awalnya dari situ. Bisa kok belajar sama teman-teman yang lain atau mungkin sama dosen-dosen yang lain. Saya juga belajar sama Pak Beng ya untuk marketing brand. Itu Pak Beng juga jago di situ. Jadi dari situ sih mungkin kalau dari saya itu. Mbak Fatimah semoga membantu. Oke, terima kasih. Oke, ini udah jam 12, pertanyaan masih mengalir banyak, tapi apa daya karena sudah waktunya kita nggak enak mengambil waktu para narasumber kita yang super sibuk, terutama Fernando ya. Makasih sekali. Terakhir nih, untuk semua narasumber kita, mungkin pertama Kak Dwi dulu, kemudian Kak Dwiki, dan terakhir Fernando, untuk kasih closing statement ya, terakhir. Silahkan Kak Dwiki. Oh, Kak Dwi dulu ya. Kak Dwi dulu, silahkan. Bisa, Dwi? Belum ya? Oke, sebentar. Udah, silahkan berbicara. Oke, terima kasih untuk waktunya. Dari saya, mungkin di masa pandemi ini mungkin kita harus lebih lebih menjaga diri, stay tetap di rumah, patuhi peraturan, nggak usah banyak keinginan yang aneh-aneh. Tetap di rumah aja lah, yang penting jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, silakan Mas Diki. Ini alumni kami yang Mas Dwi ini
lucu ya, emang pembawaannya dia begitu. Padahal katanya introvert gitu. Bu Darlin ini sampai ketawa-ketawa sendiri ya Bu Darlin. Makasih. Silakan Kak Dwiki closing ya. Ya mungkin dari saya sih pesan buat teman-teman yang masih di semester 2, masih di semester awal, dan mungkin fresh graduate, dan mungkin yang lagi jadi pejuang skripsi, yang pertama improve skill kalian, soft skill, hard skill, kemudian lakukan riset, biasakan lakukan riset, mulai karirnya, atau mungkin riset di peluang diri kalian, potensi diri kalian, kemudian bangun relasi, ya, bangun relasi sebanyak-banyaknya, mumpung kalian masih ada di bangku kuliah. Itu karena kita tidak tahu dari mana peluang kerja kita tuh datang, dari silaturahmi yang mana peluang kerja kita itu ya datang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Bu Mega. Oke, silakan Fernando. Ya, kalau untuk saya sih benar banget apa yang Dwiki cerita itu, bangun relasi, bangun network. Mungkin cerita sedikit, saya kenal dari Mega karena saya reach out ke Mega, Bu Mega, untuk mau introduce tentang LinkedIn. Nah, dari sana itu kita juga nggak bayangin saya hari ini bisa berbicara dengan kalian. Jadi ini one thing leads to another. Jadi ini benar-benar networking yang lewat digital, yang kita juga nggak nyangka saya bisa sekarang hari ini hadir untuk berbicara dengan kalian. Jadi menurut saya networking itu penting banget. And sebenarnya kawan-kawan juga udah cerita tadi narasumber, saya agree banget. Tapi mungkin saya mau add satu yang terakhir ini, kamu jangan pernah discount experience kamu. Setiap experience di hidup kamu ini, mau dalam magang, mau dalam bantu dosen, atau dalam ekstrakurikuler kamu, itu penting banget karena itu akan buat the person you are sekarang gitu, akan jadi sebuah moldingnya kamu untuk jadi seorang profesional ke depannya. Jadi kalau kamu lihat backgroundnya saya dulu arsitek, terus saya belajar mass komunikasi, dan saya pernah jadi marketing komunikasi manager, saya juga pernah jadi desainer, dan sekarang saya jadi orang sales untuk LinkedIn. Jadi kalau kalian lihat ada perkembangan skill-skill yang berbeda yang saya acquire different parts of my life gitu. Jadi ini menurut saya penting banget dan bisa membuka wawasan lebih banyak lagi. Jadi jangan pantang menyerah, and of course yang tadi seperti Dwi cerita bilang, jaga kesehatan. Kesehatan juga nggak cuma fisik ya, kesehatan mental juga. Jadi kalau kamu capek, kamu stres, take a break gitu. Jadi kamu mikir kenapa saya stres gitu, apa saya perlu istirahat? Kalau benar perlu istirahat, karena kita manusia, kita bukan robot. Seperti itu sih. Itu aja. Oke, terima kasih. Pengumuman untuk link sertifikat sudah ada linknya di chat room. Kemudian baik yang di Zoom maupun yang di live YouTube semuanya akan mendapatkan sertifikat, jadi jangan khawatir. Untuk materi juga sudah ada, silahkan dilihat, diklik, di-download sendiri. Untuk rekamannya otomatis nanti akan terupload di YouTube, linknya sudah kami kirimkan. Sehingga Bapak Ibu mohon untuk diisi formnya, link sertifikat tersebut, kemudian kami akan gunakan data tersebut untuk mengirimkan sertifikat melalui email seperti biasa. Terima kasih dari saya sudah mengikuti acara-acara kami. Ini seri kedua ngobrol. Sebelumnya kami sudah sukses mengadakan yang pertama seminar dalam jaringan sedang dari Pusat Saintek, kemudian acara ngobrol seri yang pertama sudah ada juga tanggal 13 Mei membawa pembicara dari Jepang, dan kali ini terima kasih sekali kepada narasumber-narasumber kita, alumni UKRIS Informatika, Kak Dwi, Kak Dwiki, kemudian dari Singapura LinkedIn, Fernando, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk channel YouTube yang sudah memfasilitasi kegiatan kita. Dan terima kasih kepada segenap panitia, segenap peserta dari Sabang sampai Merauke. Saya melaporkan data tertinggi dari partisipan di Zoom ada 120 orang,
Kemudian yang di live YouTube ada sekitar 315 orang. Jadi totalnya sekitar 425-an ya. Terima kasih, itu data naik turun karena sinyal dan segala macam permasalahan. Saya kembalikan kepada moderator Vinka untuk menutup acara. Materi yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa, dan tak lupa kepada para audiens yang telah berpartisipan untuk ikut acara ini. Demikianlah acara ngobrol pada seminar Ngobrol 2 ini yang membahas tentang personal branding dalam menghadapi dunia kerja di masa pandemi COVID-19. Sebelum saya tutup acara ini, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan saya yang salah dan menyinggung perasaan. Saya akhiri pada acara hari ini. Semoga kita bisa ditemukan di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silahkan tangannya dada-dada ke kamera, akan kami screenshot untuk kami publish di media massa. Ya, terima kasih.